Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, Yayasan Chandra Sengkala Indonesia mulai hadir di tengah masyarakat dalam kondisi masih harus banyak bersabar dan bersyukur. Bersabar atas kondisi pandemi COVID-19 yang menjadikan kita harus menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Bersyukur juga atas kondisi pandemi COVID-19 yang menjadikan kita lebih dewasa dan cerdas dalam mengatasi persoalan adanya jarak, adanya keniscayaan bahwa kita tidak boleh berkumpul. Bagi orang Jawa khususnya, atau siapapun yang menerapkan filosofi Jawa, ini persoalan besar. Karena ada falsafah Jawa yang menyebutkan mangan ora mangan kumpul. Nah, sekarang yang terjadi mangan-mangan ora kumpul. Nah, makan-makan jalan terus lewat fasilitas pelayanan kirim antar makanan, tapi kumpul-kumpulnya harus dibatasi atau bahkan dicegah. Itu kalau soal makanan jasmani. Kalau soal makanan rohani, mangan ora mangan kumpul maupun mangan-mangan ora kumpul, makanan rohani ini harus terus-menerus kita konsumsi. Baik itu berupa ilmu dari peninggalan para leluhur yang disebut kuno, maupun ilmu-ilmu berikutnya yang ditemukan dan dioleh oleh generasi saat ini yang disebut kini. Kuno dan kini harus bertemu. Nah, Yayasan Chandra Sengkala Indonesia berinisiatif untuk barangkali tidak dalam hal mengatasi pandemi COVID-19, tapi dalam hal mengatasi jarak dan ketidakberkumpulan kita selama pandemi COVID-19 dengan mengadakan kelas webinar perhitungan kalender Jawa, Bali, Sunda, Tionghoa, dan Hijrah. Mulai tanggal 18 Desember 2020 sudah berlangsung kelas perhitungan kalender Jawa yang akan disusul dengan kelas kalender Bali, Sunda, Tionghoa, dan Hijriah berakhir pada tanggal 22 Desember 2020. Ini semoga menjadi ikhtiar yang baik, bukan hanya dalam hal menghitung tanggal cantik dan hari baik pernikahan, namun juga belajar menetapkan hati dan akal sehat kita untuk menghadapi tanggal-tanggal berikutnya di setiap hari kita, hari-hari berikutnya di setiap tanggal kita, terutama dalam menyambut tahun baru 2021. Saya Chandra Malik menyambut baik kelas webinar ini dan semoga Anda semuanya peserta kelas webinar bisa menikmati dan berkenan belajar bersama. Tidak ada yang lebih tahu dari kita, yang ada yang lebih dulu tahu. Dan oleh karena itu
belajar merupakan bukan hanya kewajiban, tapi keniscayaan seumur hidup. Terima kasih kepada Yayasan Chandra Sengkala Indonesia, para pengampu kelas webinar, dan peserta yang terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Gus Chandra atas sambutannya. Nah, seperti biasa saya akan membacakan dulu biografi atau biomini singkat dari pengampu kita malam ini. Ini singkat beneran. Mungkin bagi dulu-dulu yang belum kenal, di malam ini kita akan mengenalkan seorang budayawan bernama Gus George Mahfuz. Nah, namanya ini agak unik, ada Inggris-Inggrisnya. Pengampu pesantren terbuka Teras Nusantara Santiko Pati, pendiri grup musik Ki Ageng Kitmir, dan pengurus Yayasan Laras Jagat. Latar belakang pendidikan beliau, Matoliul Falah atau Matolek kalau kata anak-anak santri mah. Ajen, Pati. Al-Falah itu adanya di Peloso Kediri, Fatul Ulum adanya di Kewagian Pare. Pernah mondok di pesantren Raudatul Ulum, Kajen, Maslahul Hida, Kajen, Kulon Banon, Kajen, Al-Falah, Peloso, dan Fatul Ulum di Pare. Dengan catatan kecil dari beliau, saya murni produk pesantren, tidak pernah kuliah. Ini khasnya warga Nahdien. Sejak kecil mondok, banyak jadi tokoh, padahal nggak punya latar belakang pendidikan formal seperti yang dibayangkan orang-orang. Nah, mungkin beliau ini doktor honoris causa nanti, karena sekolahnya hanya di pesantren, itu sudah cukup. Oke, pengantar dari saya sebagai moderator adalah kalender hijrah ini penting untuk kita ketahui bagi kita umat Islam di Indonesia terutama ya, karena kita ada di lintasan khatulistiwa. Kalender hijrah itu dimulai sejak 622 Masehi ketika Rasulullah hijrah ke Yastrib. Dulu namanya masih Yastrib sebelum menjadi Madinah. Nah, sebelum beliau hijrah, lantas umat Islam yang sudah ada itu menggunakan kalender apa? Itu kan pertanyaan. Mereka menggunakan kalender dari era India kuno dan Persia, masih menggabungkan perputaran bulan sinodik ya. Sebulan itu 29, sekian hari, jadi nanti terlambat 11 hari dari tahun Gregorian atau Julian. Dari mana asal muasal kalender hijrah itu? Kalau dulu kan orang-orang Quraisy atau Arab pra Rasulullah itu menandai tahun-tahunnya dengan peristiwa, misalnya tahun gajah, tahun bencana, tahun apa, biasanya gitu ya. Nah, kemudian setelah Rasulullah wafat, itu tahun ke-17, 17 Hijrah. Sekarang kita sebut 17 Hijrah, dulu 17-nya Rasulullah hidup di Madinah. Itu ada catatannya di surat At-Taubah ayat 36 sampai 37. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12. Dalam ketetapan Allah, di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Sesungguhnya mengundur-undurkan bulan haram itu menambah kekafiran. Disesatkan orang-orang yang kafir dengan mengundur-undurkan itu, mereka menghalalkannya pada suatu tahun dan mengharamkannya pada tahun lain. Agar mereka dapat mempersesuaikan dengan bilangan yang Allah mengharamkannya, maka mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Nah, itu namanya interkalasi, menambah-nambahi hari sesuai dengan keinginan. Itu di zaman interkalasi atau nasik. Di zaman pra-Islam ada kecenderungan seperti itu. Lantas keputusan terutama untuk menghadirkan kalender di zaman itu apa? Nah, ini ketika Abu Musa al-Asy'ari sebagai gubernur, kalau nggak salah itu di Baghdad, bertanya kepada Khalifah Umar, bagaimana mengurutkan tahun-tahun surat yang beliau kirim? Karena cuma ada tanggal dan bulan. Bulannya sama seperti yang kita kenal sekarang, tapi tahunnya tidak ada. Nah, kemudian Umar terbetik dengan pertanyaan itu, memanggil Khalifah, Dewan Khalifah ya, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, Tolha bin Ubaidillah, ada Imam Ali, ada Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, untuk berembuk, menciptakan peraturan baru, bagaimana ini caranya kita menentukan. Dikumpulkanlah para ahli tersebut berikut dengan ahli hitung yang lain, maka ditetapkanlah 16 Juli 622 Masehi sebagai patokan pertama kalender Islam. Nah, berikutnya nanti kita akan dibantu perbaikan kalendernya oleh Sabit bin Qurra, ada Al-Batani, ada Al-Biruni, ada
Ya'qub bin Thoriq itu yang pertama itu. Yang pertama, astronom pertama muslim. Ya'qub bin Thoriq itu dengan kitab Tarkibul Aflaq. Juga ada Omar Khayyam yang memperbaiki sistem perhitungan kalender muslim seperti yang kita kenal hari ini. Nah, lantas apa yang kemudian bisa kita gali? Sesungguhnya itu ada pada kewenangan Gus Mahfud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah, syukurillah ala ni'amillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Yang saya hormati pendiri Yayasan Chandra Sengkala, beliau Gus Chandra Malik, Mas Bendra, juga seluruh jajaran yang mungkin saya tidak bisa sebutkan namanya karena memang belum banyak yang kenal. Sebelum kita ngobrol panjang lebar, kita belajar bareng, mungkin ada satu hal yang harus kita sepakati terlebih dulu. Jadi jenengan tadi sudah banyak mendengar paparan mungkin sebelumnya. Entah itu metodologi Jawa ataupun Cina, Bali, dan lain sebagainya. Rumusan atau teori ataupun pemaparan adalah hasil kesimpulan dari pengalaman, pengamatan, penelitian, observasi, dan pembacaan secara holistik. Ini menyimpulkan sebuah rumusan-rumusan. Artinya kalau itu dari hasil pengamatan dan penelitian dan observasi dan pembacaan secara holistik, ini artinya adalah dia membaca fenomena-fenomena dan kejadian alam. Kalau hal tersebut dikatakan klinik, berarti Tuhan juga maha klinik dong. Itu juga kejadian itu juga atas kehendak Tuhan, kan begitu. Prinsipnya satu. Jadi Rasulullah sendiri menerima wahyu pertama. Menerima wahyu pertama surat Al-Alaq adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, dan seterusnya. Menurut saya, kita ini dituntut untuk cerdas. Jadi memahami, membaca sesuatu jangan hanya dari satu sisi. Tetapi kita harus melakukan kajian dari berbagai sisi. Ketika orang-orang itu hanya mengkaji sesuatu dari satu sisi, kemudian menyimpulkan hal tersebut, dan mengatakan yang lain adalah salah. Nah, kesalahannya terletak di situ. Setiap kesalahan memiliki kebenarannya sendiri pada posisinya sendiri. Dan setiap kebenaran tidak pernah mencapai titik, selalu dalam tanda koma. Karena kebenaran mutlak hanya miliknya. Nah ini yang harus kita pegang. Jadi siapapun di dalam forum ini bebas menyampaikan pemikirannya berdasarkan pengalaman ataupun hasil dari observasi, penelitian, atau pembacaan secara holistik. Tadi sudah dijelaskan oleh moderator tentang sejarah awal tahun Hijriyah. Di situ dimulai ditentukan 6 tahun setelah wafatnya Nabi, tepatnya pada tahun 638 Masehi pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Dulu bangsa Arab itu mempolitisir bulan. Jadi dalam 3 tahun sekali bulan itu ditambahi 1. Ada hitungan 13. Ya, kemudian turun ayat At-Taubah tadi yang sudah disampaikan oleh moderator itu. Nah, ini selalu mengalami perbaikan-perbaikan itu. Artinya, kalau mengacu pada sirah atau sejarah dari tadi yang dikatakan tadi, kasus Musa al-Asy'ari, seorang gubernur itu yang menuliskan tanggal, kemudian bulan, tidak ada tahun. Artinya penghitungan penanggalan dan penghitungan bulan itu sudah ada jauh sebelum itu. Ini harus kita pahami. Menurut
Syekh Zubair Umar Jailani, penemu metodologi falak itu adalah Nabi Idris. Nah ini kan jauh banget. Nabi Idris ini adalah cucu dari Nabi Sis. Bisa dikatakan beliau ini generasi-generasi awal. Ini didasarkan sebenarnya beliau ini mewarisi dari ilmu Nabi Adam yang diturunkan kepada Nabi Sis. Jadi pada waktu itu diturunkan ke dunia. Di dalam surat Al-Baqarah dijelaskan wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Seluruh asma-asma itu sudah dibekalkan kepada Adam. Nah, di dalam kajian tafsir secara saintifik, asma ini adalah berupa fenomena-fenomena dan kejadian-kejadian. Karena di setiap apapun yang terjadi di semesta raya ini adalah cermin dari asma Tuhan. Nah, kalau kita memahami dari pola itu, maka kita tidak akan mengatakan bahwasanya penghitungan itu syirik lah atau klenik dan lain sebagainya. Mereka mengatakan hal itu klenik atau mistis dan lain sebagainya itu karena nalarnya belum sampai. Ya belum sampai. Tapi ketika nalarnya sampai, maka semua ilmiah. Tuhan itu kan maha ilmiah. Kita dibekali itu adalah dibekali nalar, pikiran, akal dan lain sebagainya. Ini supaya kita bisa memahami tentang konsepsi-konsepsi itu. Makanya di dalam Quran itu selalu diingatkan, afala yatafakkarun, afala ta'qilun. Nah, ini loh. Ini menegaskan bahwasanya setiap apapun itu harus kita amati secara cermat. Nih. Dan setiap kejadian dan fenomena-fenomena alam itu sudah didesain sedemikian rupa. Menurut pemahaman kami, bahwasanya peredaran semesta ini sangat sistematik dan dikendalikan oleh satu pengendali utama, yaitu Sang Pencipta. Nah, di dalam peredaran semesta itu pasti ada titik-titik energi yang mana energi ini sangat berpengaruh terhadap siklus peredaran semesta itu. Pada zaman dahulu, zaman zaman Babilonia ya, sama Mesopotamia, penghitungan itu digunakan untuk menyembah dewa Astaroth dan Baal. Kemudian Mesir kuno juga menggunakan penghitungan itu untuk menyembah dewa Iris dan Amon. Ini. Mereka meyakini bahwasanya bintang-bintang itu memiliki rasi. Dan di setiap rasi memiliki dewa penjaga untuk dipuja. Makanya dia menggunakan itu. Jadi dalam waktu-waktu tertentu dia akan melakukan pemujaan-pemujaan. Nah, inilah mungkin yang memunculkan statement bahwasanya ilmu nujum atau perbintangan itu tidak diperbolehkan di dalam ajaran Islam. Yang didasarkan kepada teks-teks hadis yang mengatakan bahwasanya ilmu atau nujum itu tidak boleh. Tetapi tidak semua hadis itu sahih hasan. Ada juga hadis yang maudhu, ada yang dhaif, ada juga yang mutawatir dan lain sebagainya. Tetapi forum ini bukan forum untuk membahas hal tersebut. Ini hanya saya menggarisbawahi saja bahwasanya jangan asal mendengar satu hadis kemudian kita menyalahkan yang lain tanpa kita mengetahui status atau predikat dari hadis tersebut. Karena ini merupakan bagian dari penyesatan. Singkatnya, untuk awal mula dari kalender Hijriah, tadi sudah dijelaskan secara panjang lebar. Nah, sesuai dengan tema, bahwasanya ini untuk menghitung hari baik atau tanggal baik dan lain sebagainya. Kalau di dalam Hijriah itu tidak ada yang menghitung rumusan-rumusan secara detail sebagaimana yang disampaikan di dalam tabel-tabel penghitungan Jawa, yang mana di situ itu sampai detail, sampai ke hari, sampai ke waktu. Yang mungkin jenengan juga sudah mendengarkan paparan itu yang sebelumnya itu. Di dalam Hijriah itu Abu Ma'syar Al-Falaki itu hanya
menjelaskan tentang ghalib maghlub. Ghalib maghlub itu kebiasaan ritmis secara semesta itu. Makanya didasarkan pada peristiwa-peristiwa, biasanya begitu. Kalau menurut para sufi, semua hari itu baik. Nah, tadi disebutkan di dalam ayat itu, bahwasanya bulan itu 12, dan di dalam 12 itu ada 4 bulan yang dimuliakan. Nah, ini kan berarti ada, semua bulan baiklah, tetapi ada yang terbaik, gitu kan. Ada yang lebih baik dari yang baik. Itu tadi sudah disebutkan juga. 4 bulan yang dimuliakan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab ini bulan-bulan yang dimuliakan. Ini artinya, kita sah-sah saja ketika kita menentukan hari terbaik dari hari yang baik, misalkan. Di dalam 7 hari, ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, ini yang terbaik, umul yaum, hari Jumat, kemudian hari Rabu, dan seterusnya. Nah, ini kan berarti semua baik, tetapi di antara yang baik itu ada yang terbaik. Ketika kita memilih hal yang terbaik di antara yang baik, apakah itu salah? Jika itu tidak salah, kenapa mesti disalah-salahin? Hal yang paling mendasar adalah bahwasanya semesta itu dicipta, itu sudah didesain sedemikian rupa dan sangat sistematis. Sangat sistematis. Jadi Tuhan itu menciptakan semesta ini sudah detail. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwasanya kalau kita hanya memahami secara teks saja, maka pemahaman itu akan terbatas dan terkotak. Ujung-ujungnya kita akan menyebut yang lain, teori-teori. Dari itu sendiri, ketika kita tafsiri secara saintifik, ini menimbulkan ilmu yang sangat luar biasa di situ. Di setiap ayat itu metodenya ada yang secara tafsir itu, ada yang secara teks, kontekstual, ada yang secara takwil. Takwil itu secara mendalam. Lebih dalam lagi. Satu contoh misalkan, peristiwa siang hari itu bisa dijelaskan dengan hanya satu kata di dalam Al-Quran, An-Nahar. An-Nahar ini terdiri dari alif, nun, ha, alif, ro. Nun ini secara ma'anil huruf ini merupakan sebuah wadah atau yang menampung, yang menangkap segala sesuatu. Kemudian ha ini adalah sesuatu yang bersifat esensi, kemudian alif ini ulfah bersifat harmoni, ro ini ro'a yang selalu bergerak-gerak. Kalau kita amati peristiwa terjadinya siang hari, ini sangat jelas disimbolkan di dalam kata tersebut. Matahari itu kalau kita lihat dari luar atmosfer itu, dia sebenarnya tidak menyilaukan, dia hanya gumpalan sekumpulan gas dan medan magnet, entah apa itu, orang-orang yang menyebutnya itu muatan-muatan seperti itu. Dia menembakkan sebuah frekuensi yang kemudian itu ditangkap oleh atmosfer yang berlapis-lapis itu, yang tadinya itu monokromatik menjadi polikromatik. Kemudian cahaya ini ditangkap, kemudian digerak-gerakkan, dibias-biaskan secara harmoni, sehingga cahaya ini pecah menjadi bias-bias itu. Maka tampak silau di situ. Nah ini, artinya dalam kita memahami Quran itu jangan hanya secara teks. Di situ ada banyak ilmu pengetahuan di dalamnya kalau kita mau menggali secara lebih dalam. Ini persis sekali terjadinya siang hari itu. Jadi setelah digerakkan, ditangkap, diayak oleh atmosfer itu, maka cahaya ini menjadi pecah dan menjadi silau kalau kita lihat di bawah, di bumi ini. Nah itu satu contoh. Belum lagi peristiwa kun. Ini ada beberapa mufasir yang menafsirkan kun ini adalah sebuah dentuman keras yang di situ kemudian menghantam sebuah kalau dalam teori Stephen Hawking itu ya disebut sebagai black hole itu. Menghantam itu yang kemudian pecah. Di situ di dalam Quran disebutkan kemudian menjadi ad-dukhan. Ad-dukhan ini kalau dalam istilah disebut sebagai cosmic smoke. Sebelum jadi nebula.
Ini cosmic smoke dulu. Nah, setelah itu maka terus berproses sehingga menjadi gumpalan-gumpalan berupa materi-materi planet-planet yang tersusun sedemikian rupa di titik edarnya sendiri-sendiri. Kita tahu bahwasanya di dalam pengetahuan modern saat ini, ternyata galaksi tidak cuma satu, tetapi ada miliaran galaksi. Yang kita tempati ini salah satunya, galaksi Bima Sakti, yang di situ juga beranggotakan beberapa planet-planet. Nah, dari sinilah awal mula muncul sebuah penghitungan itu. Setiap planet ini Tuhan tidak pernah menciptakan sesuatu itu secara cuma-cuma. Kenapa diciptakan Mars? Kenapa diciptakan Merkurius? Kenapa diciptakan Jupiter? Ini kan. Selain yang kita tahu, matahari jelas manfaatnya. Bulan bukan hanya sebagai pemanis malam. Ini kalau Gus Chandra itu sering bersair tentang bulan. Wajahmu bagaikan rembulan, gede dong berarti. Saya sepiro gede nih bagaikan rembulan. Nah ini bukan hanya pemanis, tetapi dia memiliki fungsi. Kalau di dalam ilmu falak itu sebenarnya ada dua. Yang satu falak itu berarti didasarkan pada titik edar matahari, ini berarti dia statis. Matahari dari dulu sampai sekarang juga dari timur ke barat. Nah, ini untuk menghitung waktu sholat, falak. Kemudian yang kedua, metode kedua disebut sebagai hisab. Hisab ini menggunakan titik edar bulan. Bulan ini. Makanya kalender Komariah atau kalender yang didasarkan pada bulan ini dinamis dia. Jadi dia tidak statis seperti matahari. Rumusan waktu sholat itu tetap dari dulu. Hitungannya pakai hitungan tumbak. Berapa tumbak ini berarti masuk waktu ini menggunakan bayang-bayang. Ini tetap. Tetapi bulan ini sangat dinamis gitu loh. Bahkan terpautnya antara 10 sampai 12 hari. Ini bisa saja terjadi gitu. Jadi menggunakan siklus sinodik tadi yang sudah dijelaskan oleh moderator tadi ya. Jadi diawali dengan bulan baru atau new moon. Makanya biasanya kalau lagi misalkan habis Ramadan itu ya, itu mencari hilal katanya itu kan, tanggal bulan baru. Kalau dihitung sebenarnya sudah ada, tetapi ketika diruyah ini masih belum muncul nih, berarti ini belum bisa dikatakan satu Syawal misalkan. Nah ini new moon itu bulan baru itu disebut hilal itu tadi, yang menjadi penanda awal atau awal dari bulan itu. Di dalam kalender Komariah itu tidak ada tanggal 31, makanya dia lebih pendek dari bulan Masehi. Dia hanya 29 atau 30. Nah, dasarnya apa? Untuk penghitungan 30 hari dalam satu bulan, ini menggunakan metode perihelion. Artinya jarak terjauh antara bulan dan bumi dan jarak terdekat antara bumi dan matahari. Sedangkan perhitungan 29 hari di dalam satu bulan menggunakan metode aphelion. Aphelion ini kebalikannya. Jarak terdekat antara bulan dan bumi dan jarak terjauh antara bumi dan matahari. Nah, siklus ini sangat dinamis. Makanya terkadang Ramadan bisa 30, bisa 29. Syaban juga bisa 30, bisa 29. Ini kan dinamis namanya. Jadi tidak statis. Ini untuk penghitungan bulan. Sedangkan kalau saya memahami tentang siklus hari baik, ini sebenarnya didasarkan kepada pergerakan dari planet-planet yang di situ rumusan yang sudah umum disebutkan dalam ilmu buruj atau perbintangan itu. Di situ ada 7 planet yang mungkin mempengaruhi terhadap siklus peredaran di semesta raya.
yaitu Syams itu adalah matahari, kemudian Komar itu bulan, ada juga Zuhal. Dalam bahasa Arab itu Zuhal, kalau bahasa umumnya itu planet Saturnus. Ada Mustari, Jupiter, kemudian Zuhroh itu Venus, kemudian Atorid itu Merkurius, dan Mirih itu Mars. Nah, 7 planet ini sangat mempengaruhi terhadap siklus energi dalam kesemestaan. Dan di setiap hari itu pasti ada yang namanya muatan energi positif negatif itu. Mungkin kalau di dalam istilah Jawa itu ada Nogodino, ada Jatiwarang, ono bejo itu kan, kemudian joyo dan lain sebagainya. Ini hanya istilahnya beda saja, beda ungkapan. Kalau saya memahami Nogodino atau Jatiwarang itu ya energi negatif dari itu tadi, dari gelombang-gelombang yang dihasilkan oleh siklus perputaran planet-planet itu. Kemudian bejo atau joyo ini adalah energi positif yang ditimbulkan itu. Karena pada prinsipnya dunia ini kan berawal dari sesuatu yang non materi. Makanya kalau menurut konsepnya Nikola Tesla itu, kalau kamu ingin memahami semesta, kamu harus memahami 3 hal. Gelombang, energi, dan vibrasi. Berarti kan semesta ini berasal dari 3 hal tersebut. Nah, kita tahu di dalam setiap rotasi atau putaran itu pasti akan menimbulkan gelombang. Generator listrik aja bisa menimbulkan gelombang seperti itu. Apalagi itu planet yang berputar sekian cepat dan dia beredar, bukan hanya berputar pada porosnya, tapi juga beredar pada titik edarnya. Ini tidak sesuatu yang cuma-cuma atau begitu saja. Jadi semuanya sangat sistematis. Nah, kalau kita pahami dari sisi itu, kira-kira masuk akal nggak kita ketika kita itu istilahnya berupaya atau berusaha untuk membaca apa yang sudah ada itu untuk mengambil manfaat, untuk menentukan hari-hari baik atau waktu-waktu baik. Abu Ma'syar Al-Fuluki itu juga ada sistem metode seperti itu. Didasarkan pada rotasi dari 7 bintang itu, kemudian ini membentuk siklus energi baik, ini energi yang kurang baik, dan lain sebagainya. Gitu. Di situ ada tabelnya itu. Ketika, tapi kalau kita kupas di sini mungkin waktunya terlalu panjang. Nanti kita lanjut dengan diskusi saja. Gitu kan. Jadi sebenarnya hemat saya bahwa penghitungan tentang hari-hari baik ataupun bulan-bulan baik ini didasarkan pada siklus semesta yang memang sangat sistematis tersebut. Tinggal bagaimana kita membaca itu. Makanya sah-sah saja ketika orang Jawa bilang punya metode istilahnya primbon dan lain sebagainya. Orang Bali punya, orang Cina juga punya. Tinggal dari sudut mana. Gitu. Karena ya sama seperti kebenaran menurut saya. Ilmu pengetahuan itu juga tidak pernah mencapai titik, selalu dalam tanda koma. Misalkan hari ini saya menyampaikan hal seperti ini, kesimpulan seperti ini. Ketika nanti saya mendapatkan pengetahuan baru, bisa jadi nanti ini akan berubah lagi apa yang saya sampaikan. Itu dan seterusnya dan seterusnya. Makanya ketika Gus Chandra meminta saya untuk menjadi pengampu, istilahnya saya masih kurang pede. Saya sendiri masih butuh banyak belajar. Gitu kan. Nah, dengan metode ini saya berharap juga saya nanti bisa mengasah tentang ilmu pengetahuan saya secara pribadi dengan cara sharing dengan saudara-saudara yang ada di sini. Dan saya tadi juga mendengar beberapa paparan dari beliau juga. Ini juga merupakan ilmu juga yang saya dapatkan ini. Kira-kira gitu untuk Mas Moderator. Monggo kalau memang mau dibuka sesi diskusi. Kiranya untuk paparan dari saya cukupkan di situ dulu. Nanti kita sambung dengan diskusi. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan kita bisa lanjut ke forum diskusi. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Matur nuwun Gus atas penjelasannya, benar-benar ringkas, padat, dan jelas. Nah, bagi dulur-dulur seperti biasa yang mau bertanya, silakan masuk ke ruang chat, kita berdialog, diskusi, bertanya jawab boleh. Sembari menunggu atensi dari teman-teman. Nah, khasnya warga Nahdien ini, udut, pas kelebus. Iya, ini tadi sudah hampir nggak bisa mikir karena telat udut. Jadi Kopinya kita bikin ada Gus, kopinya. ada. Kita bikin santai aja nih Oh, forumnya nih. Kita bikin santai aja lah. siap. Ini ada kopinya. Alhamdulillah. Keren. Monggo, istilahnya kita belajar bareng. Ini pertanyaan iseng Gus, ada hubungannya Ya. sedikit-sedikit lah kalau digatul-gatulin. Nah ini mangga dari bentar Gus ya. Nah, sambil nunggu atensi mungkin sambil ngarang-ngarang pertanyaan. Ini namanya panjenengan ini agak unik. Jadi lahir di luar negeri atau bagaimana nih Gus? Ya karena itu sebenarnya agar pede aja karena saya itu kan memang murni produk lokal itu. Biar orang itu nyawangnya agak keren itu aja kasih nama begitu. Sudah sejak kapan Gus menekuni kalender? Di pesantren itu ada pelajaran tentang falak itu, tentang falakiyah itu kan. Tapi hanya sebatas untuk menghitung waktu-waktu ibadah. Jadi tidak sampai kepada penghitungan yang detil seperti perhitungan kalender Jawa itu. Tetapi itu semua bisa dikembangkan. Jadi yang dipakai di pesantren itu adalah kitab-kitab yang memang sudah istilahnya sudah masyhur untuk digunakan itu. Sebenarnya ada banyak. Jadi di era Rasulullah memang tidak begitu berkembang ilmu pengetahuan apapun karena masih ada sumber. Jadi sahabat kalau ada persoalan, ada persoalan tinggal tanya itu aja, itu loh. Jadi tidak perlu melakukan ijtihad. Nah, ilmu pengetahuan itu mulai berkembang itu era Abbasiyah. Puncak keemasan ilmu pengetahuan itu di era Harun ar-Rasyid. Itu melahirkan banyak ilmuwan-ilmuwan terkenal. Seperti yang tadi jenengan sebutkan itu. Ada Al-Batani, ada Al-Khawarizmi, ada juga yang ahli di bidang astronomi, kemudian fisika dan lain sebagainya. Nah, itu di era Abbasiyah yang kemudian Harun ar-Rasyid ini dilanjutkan oleh putranya Al-Ma'mun itu. Nah, mulai sejak itulah mulai banyak orang-orang beristihad tentang ilmu-ilmu pengetahuan itu. Yang namanya istihad itu juga istilahnya orang-orang terdahulu tidak sembarangan ya, tidak seperti orang sekarang kan. Sekarang itu baru dengar hadis sepenggal itu aja nggak tahu apakah itu hadis sahih atau enggak, udah dipakai untuk dalilin orang, nyalahin orang begitu. Kalau dulu nggak benar-benar didalami, itu sehingga memunculkan apa ya, kayak istilahnya kalau orang menyebut itu ya kayak ilham ilahiyah ini. Kalau saya menyebut, kalau disebut ilham mungkin orang memahaminya susah. Anggap saja itu teknologi spiritual. Gitu. Teknologi spiritual. Sehingga tanpa menggunakan alat apapun secara empiris, dia bisa memahami konsep-konsep itu. Seperti Al-Batani, kemudian tadi yang jenengan sebutkan itu, yang ahli-ahli astronomi. Dulu belum ada teropong. Tapi kenapa beliau itu bisa merumuskan itu? Nah ini mesti perlu ditanyakan pada Gus Chandra yang sering mengampu pelatihan meditasi ini. Nah, ini kan bisa lintas dimensi. Dan aja beliau bisa naik itu ke langit seberapa sehingga bisa melihat perputaran gesi itu. Bisa jadi seperti itu, dan itu sangat mungkin. Sekarang kita contohkan, kalau misalkan mengacu pada pengetahuan sekarang, bahwasanya hal yang tercepat itu adalah cahaya. Isra Mi'raj tidak bisa masuk akal. Karena cahaya itu kecepatannya dalam sekian jam hanya mampu menempuh jarak sekian juta mil kilometer. Ini sangat mustahil. Isra Mi'raj itu PP. Ya kan? Semalam. Nah, ini berarti ada hal yang lebih cepat lagi dari itu. Iya, ada hal yang lebih cepat dari itu.
Nah, di dalam konsep Ibnu Athaillah itu mengatakan asali kusair al-muhibbut ta'ir. Nah, ini. Jadi ini biasanya dipakai oleh Gus Chandra. Jadi orang yang suluk itu seperti orang jalan, tetapi mencintai itu seperti orang terbang. Gitu. Terbang. Iya, makanya Seperti dengan burung. cinta. Nah, cinta ini apa sebenarnya? Itu kan perlu dikaji juga, sehingga dia mampu menembus batas-batas yang mungkin di luar nalar. Gitu. Berarti menggunakan apa itu loh? Ini kan perlu dikaji juga. Sebenarnya. Makanya ada yang namanya konsep kesadaran dan lain sebagainya itu yang bisa menembus ruang dengan waktu. Nah itu. Oke Gus, ini saya pernah menemukan satu literatur dari salah satu buku kuno ya tentang Omar Khayyam. Di zaman itu kan Omar sebagai matematikawan dan ahli astronomi gitu ya, astronom. Ya. Itu kan dipercaya sama Raja Nizam ya, di eranya Nizam Muluk itu untuk menentukan dia pergi berburu kapan, berperang ini perlu apa enggak, sampai diikuti karena membaca falak. Iya. Nah, kenapa di kalender kita sekarang itu kecenderungan kayak gitu nggak keluar Gus? Itu kenapa Gus? Ya karena kurangnya kesadaran kita untuk untuk kalau istilah tadi Gus Chandra bilang itu untuk nguri-nguri itu kan seperti itu. Orang sekarang itu kan cenderung lebih sukanya itu belajar instan. Jadi dia nggak mau kalau rotok tirakat sidik itu nggak mau. Sebenarnya pemahaman seperti itu tidak cukup hanya dipelajari berdasarkan teori. Jadi harus benar-benar memahami konsep-konsep. Makanya orang terdahulu itu ketika belajar, dia itu juga sambil riadoh. Artinya apa? Hal-hal seperti itu, hal-hal yang memang di luar nalar, ini harus dijangkau dengan sesuatu yang lebih dari nalar itu sendiri. Dan kita semua dibekali itu. Sebenarnya di dalam diri kita ini sudah dibekali dengan teknologi-teknologi yang sangat luar biasa. Kita saja yang tidak mau mengasahnya dan memunculkan potensi-potensi itu. Makanya saya jadi teringat makalahnya Sayyidina Ali itu kan pada waktu itu. Jadi ada za'amun jirmun soghirun wa fika antol ya alamal akbar. Jangan mengira bahwasanya di dalam diri kamu itu adalah benda-benda kecil di dalam semesta raya ini. Di dalam diri kamu terangkum rahasia semesta yang begitu besar. Nah ini. Berarti kan melakukan perjalanan ke dalam diri sama aja dengan melakukan perjalanan mengitari semesta. Iya. Betul. Nah itu loh. Kalau kita mampu memahami konsep itu, maka peristiwa-peristiwa Isra Mi'raj, pemindahan kerajaan Balkis, ini bukan sesuatu yang dianggap mistis, bukan, tapi itu sangat ilmiah. Kalau menurut saya sih itu teknologi ya, teknologi spiritual zaman dulu. Jadi pemindahan kerajaan Balkis itu tidak dilakukan oleh Sulaiman, tetapi dilakukan oleh Asif bin Barkhoya. Asif bin Barkhoya ini disebut sebagai Majma'ul Bahrain, karena beliau bisa menggabungkan dua keilmuan. Ilmu Nabi Sulaiman itu dari Nabi Daud, kemudian ilmu dari Nabi Khidir itu ilmu dari Nabi Ibrahim, karena Nabi Khidir ini santrinya Nabi Ibrahim, santrinya Nabi Ibrahim. Asif bin Barkhoya ini berguru kepada keduanya, makanya dikatakan sebagai Majma'ul Bahrain. Nah, beliaulah yang sanggup memindahkan kerajaan Balkis dalam sekejap mata. Seperti jenengan kirim fotone pacare menggone HP, tring, dalam waktu yang hampir bersamaan. Ini kan teknologi teleportasi tingkat tinggi. Tetapi yang dilakukan Asif itu bukan hanya gambar, tetapi wujud nyata. Nah, ini harus kita pecahkan juga. Makanya kita dituntut untuk cerdas. Sebagai umat Kanjeng Nabi, kita harus cerdas. Jangan mau kalau dibodohkan secara massal itu. Selalu saja mempersoalkan sesuatu yang sifatnya furu, nggak penting gitu. Nah, ya. Ya. Gus Punten, ini sudah ada yang nanya Gus. Siap. Assalamualaikum Gus. Masih Waalaikumsalam. terkait hitung-hitungan, apakah menghitung nama seseorang itu bisa jadi salah satu unsur untuk cocok-cocokan jika seseorang ingin mencari pasangan hidup? Makasih Gus. Ya. Dari Kang Dedi KA. Kang Dedi. Enggak bisa ditanggapin. Penghitungan itu sebenarnya ada dua metode yang kemudian dikembangkan dan cabang-cabangnya itu banyak. Tetapi prinsipnya karena saya orang Jawa,
itu menggabungkan dua metode. Yang pertama hitungan Jawa, yang kedua hitungan Arab. Nah itu kan. Arab ya falak, hisab dan lain sebagainya. Rumusan hitungan Jawa itu dari Honocoroko yang 20 itu dibagi 4 menjadi 5, jadinya dia neptu. Ada kliwon, paing, wage, itu kan, legi, pon, nah itu. Kemudian abajadun, dihitung dengan abajadun. Abajadun itu 28 dibagi 4 menjadi 7, jatuhnya di hari. Makanya hari itu bahasa Arab. Ada Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Sabtu. Nah ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kalau kita menghitungnya hanya dari satu sisi, itu hanya 1/4 lingkaran. Makanya dalam menghitung metode Arab falak itu ada namanya rubuk. Rubuk itu 1/4 lingkaran. Kalau mau digenepi ya berarti kita harus gabungkan yang itu tadi. Nah, makanya hari dan neptu ini digabung. Nah, nama itu juga dihitung nanti dari situ. Bisa juga, misalkan namanya Abdul Ghani. Nah, Abdul Ghani ini kalau dihitung Honocoroko ini, oh berarti terus kemudian apa itu kan, dan seterusnya nanti akan memunculkan bilangan. Terus dihitung juga dari abajadun, itu ada hitungan juga. Nanti akan dibagi dan nanti akan ketemu rumusan-rumusan itu. Berarti nanti kalau kamu cari jodoh, berarti yang hitungannya sekian, cari nama itu. Sulit juga sebenarnya sih. Masa kita mesti nanya nama lengkapnya siapa, dihitung dulu, nggak jodoh nih. Ini tidak ada yang mutlak. Karena semua metode itu didasarkan pada kebiasaan atau golib makhluk. Jadi kalau orang yang ahli dalam hitung itu, misalkan ada sesuatu yang tidak ketemu, itu bisa disarati. Nah begitu. Jadi tidak harus begitu. Misalkan ini hitungannya ketemu 25, wah ini kebun gerang kalau istilah Jawa. Ini nggak boleh. Tapi ada juga yang berani, oh nggak apa-apa, ini ada syaratnya, ini nanti ada pitukon istilahnya, harus begini, lah begitu. Dari nama itu juga bisa dihitung istilahnya. Oh ini berarti nanti nasibnya apa? Ini nanti arahnya kalau misalkan nyari rezeki begini, ini begini, bisa ada begitu. Makanya kalau orang dulu itu dikatakan keramal, beliau nggak mau. Saya bukan keramal, saya cuma membaca fenomena yang ada aja saya sampaikan. Kamu percaya monggo, nggak apa-apa kan begitu. Tetapi banyak terjadinya karena dia membaca. Itu membaca siklus semesta, dan semesta ini paling konsisten menurut saya. Jadi makhluknya Tuhan itu yang nggak konsisten itu cuma manusia yang leda-lede itu bisa ngalur gitu. Yang lainnya konsisten semua. Saya rasa itu jawabannya mungkin ya. Atau mungkin ada yang belum dipahami, monggo. Itu kalau di masyarakat kita hari ini berdasar perjalanan gue sendiri di masyarakat gitu ya sebagai tokoh muda, gitu. Masih lestari tuh Gus penggunaan tradisi abajadun sama Honocoroko itu. Oh iya. Kalau di Santiko sendiri kita memang mengajarkan itu. Gitu. Jadi kan istilahnya prinsipnya gini. Ada juga yang berpendapat bahwa ada kan apa-apa, bilang kamu nggak bawa apa-apa. Kamu lahir ke dunia itu menggenggam jagat. Makanya setiap bayi lahir itu kan genggam begini. Kamu itu menggenggam jagat. Karena ini juga solid. Nah, tergantung ini jagat ini mau kamu apakan setelah nanti itu. Jadi ketika seseorang bayi dilahirkan di hari tertentu dengan neptu tertentu, itu membawa misi tertentu. Nah, ada juga yang mengatakan seperti itu. Tapi yang namanya pendapat sah-sah saja. Percaya monggo, enggak apa-apa. Tetapi ketika saya amati itu, porsinya hampir 80% itu memang seperti itu. Jadi dari pengamatan itu, kok iya ternyata kok begini ya. Oh iya ternyata yang lahir di hari ini, neptu ini itu memang karakteristiknya orangnya seperti ini. Ya pantaslah mungkin kalau dia nanti suatu saat jadi orang seperti ini. Nah itu, seperti itu. Jadi segala sesuatu itu harus kita amati dulu sebelum kita memutuskan untuk mengklaim itu apa salah atau benar. Gitu. Ini mumpung belum ada yang nanya lagi Gus, tak tambah lagi pertanyaannya. Mungkin Gus George bisa membantu kami gitu ya, dulu yang lain, menjelaskan sedikit tentang proses bagaimana pengambilan ru'yat waktu hilal menjelang 1 Syawal atau 1 Ramadan.
Kira-kira itu gimana Gus prosesnya? Proses itu ada yang metode hisab, ada yang metode ru'yah. Kalau ru'yah itu kan dilihat secara langsung dengan menggunakan alat. Kalau metode hisab itu ya dihitung berdasarkan titik edar itu tadi, gitu kan. Mungkin di tabel-tabel itu sudah ada di apa namanya di tabel-tabel penghitungan itu. Jadi dia menggunakan rumusan-rumusan tertentu dengan angka-angka tertentu. Ketika itu dihitung maka berarti ini istilahnya bulan sudah sekian iskal misalkan, tetapi belum bisa dilihat, belum bisa tampak oleh mata. Gitu. Nah, ini dibantu dengan metode ru'yah. Kalau ru'yah itu bisa menangkap itu, berarti ini bisa dikatakan, oh ini berarti sudah tanggal. Tetapi kalau belum, istilahnya masih setengah iskal, setengah jari. Ini belum bisa dikatakan tanggal, karena memang belum jelas. Itu seperti itu. Metode penghitungannya itu menggunakan metode yang rubuh itu tadi, dengan menggunakan apa istilahnya, ada tabel angka-angka di situ, kemudian nanti ditarik dengan garis atau benang itu nanti bisa dihitung dari situ. Pola peredaran bulan itu, oh berarti ini apakah ini masuk ke 30 seperti tadi itu menggunakan apa metode perihelion itu. Kalau perihelion berarti ini 30, tapi kalau aphelion oh berarti ini 29, berarti sudah bisa dikatakan ini tanggal 1 Syawal misalkan begitu. Menghitung jarak itu tadi, jarak antara, prinsipnya kalau menghitung bulan di Hijriah itu kan cuma 3. Titik edar antara bulan, bumi, dan matahari. Gitu. Ketika jarak antara bulan dan bumi ini berjauhan dan bumi berdekatan dengan matahari, maka ini perihelion ini biasanya memunculkan angka 30 dalam 1 bulan. Tetapi ketika kebalik begini, bulan sama bumi itu dekat, kemudian bumi sama matahari ini jauh, maka ini disebut aphelion atau hari dalam 1 bulan itu menjadi 29 begitu. Kalau metode secara rinci mungkin ya perlu nanti ada kelas tersendiri itu, karena hitung-hitungan itu ada rumusan-rumusan yang harus dipaparkan begitu. Oke, kekhasan kalender hijrah itu sebenarnya ada di mana sih Gus? Kenapa juga kecenderungan menggunakan komar gitu ya sebagai panduan? Ya, kalender hijriah menggunakan komar. Makanya sebelum ditentukan tahun pertama hijriah itu sudah ada namanya kalender komariah. Kenapa disebut komariah? Karena mengacu pada titik edar bulan. Makanya disebut sebagai komariah. Gitu. Begitu, Mas. Nah, kalau ciri khasnya tersendiri selain kalender Jawa, Bali, Sunda misalnya, apa yang menjadi ciri khasnya kalender hijrah itu? Secara aplikatif. Secara aplikatif ya masing-masing itu kan punya hitungan. Kalau Masehi itu ada 28, 29, 30 dan 31. Kalau Hijriyah atau Komariah itu hanya menggunakan hitungan 29 dan 30. Kalau Jawa 30 semua kan. Okay. Itu bisa jadi salah satu ciri. Gitu. Terus juga pengambilan waktu. Kalau kalender Masehi itu dimulai jam 12 atau jam 00 malam. Kalau kalender Hijriyah atau Komariah itu terbenamnya matahari. Kalau kalender Jawa itu setelah waktu asar. Jadi matahari belum sampai terbenam, itu sudah mulai penghitungan tanggal. Makanya biasanya kalau sudah lepas asar, ini sudah masuk ke hari berikutnya. Ini kalau Jawa kan begitu. Tapi kalau kalender Komariah, ini matahari terbenam baru harinya berganti. Nah, kalau Masehi ini nunggu jam 12 malam. Makanya kalau tahun baru, jam 12 malam baru itu kembang apinya disulut. Pergantian tahun itu di jam 00. Nah, itu ada dua ciri yang menurut saya paling gampang untuk dijadikan itu. Sebenarnya banyak sih, cuman mulai dari metode penghitungan itu udah beda. Terus dasar penghitungannya juga beda itu kan. Tapi yang paling jelas itu tadi. Dari hitungannya udah beda, terus kemudian pengambilan awal waktunya juga udah beda.
begitu. Oke, dulur-dulur yang lain sudah ada yang bersiap bertanya lagi. Kita kasih kesempatan Gus Mahfud menyalakan rokoknya. Kita santai aja lah, Monggo. ngobrol jagung. Kalau sampai hari ini di abad 21 kalender hijrah itu masih mengalami perbaikan apa enggak ya Gus? Ini sudah baku, jadi sudah ditentukan untuk kalender hijriah, metode penghitungannya sudah dibakukan. Jadi nggak ada pergeseran lagi ya? Ya, kalau untuk kalendernya nggak ada. Paling siklusnya aja yang bergeser mungkin. Kalau mungkin dulu musim itu bisa ditentukan di bulan-bulan ini, mungkin ini bergeser itu kan. Tapi kalau kalendernya tetap sudah baku, sudah dibaku. Nah, kemarin kalau kayak di kalender Tionghoa itu kan kami dapat informasi dari pengampu itu ternyata nggak hanya satu otoritas yang bisa bikin kalender. Semampu mereka bisa bikin kalender sendiri. Kalau di hijrah ada otoritasnya, Gus, yang memegang otoritas Ya, kalender selama hijrah itu. Nggak ada, saya kira sudah semuanya mengacu pada yang sama itu. Dan di mana-mana juga acuannya sama kok di situ. Nah, itu kalau menurut pengetahuan Gus sendiri, mulai kapan itu dibakukan? Apa sejak era pertama? Ya, sejak era Abbasiyah itu. Oh, Ya, sejak era Abbasiyah itu kemudian sampai sekarang itu kan sudah mengalami beberapa perbaikan itu akhirnya dibakukan. oke. Atau mungkin ada ya. referensi lain, monggo yang lebih kuat, ya monggo itu, karena kita ini sifatnya kan belajar bareng itu kan. Yang saya ketahui ya di era Abbasiyah itu. Karena masa peradaban, puncak keemasan ilmu peradaban itu di situ. Terus di era setelahnya itu ada yang di Sevilla itu kan, yang sekarang jadi Spanyol itu kan di Umayyah II. Israel itu. Iya, itu juga ada beberapa perubahan-perubahan yang di situ yang mungkin penyempurnaan itu. Tetapi tidak banyak untuk mungkin di sektor lain oke lah, ada beberapa itu. Tapi yang untuk penghitungan kalender itu sudah baku. Mungkin untuk penghitungan titik edar itu banyak mengalami perubahan-perubahan. Jadi mungkin pemahaman yang lebih luas dan pengamatan yang lebih detail itu memunculkan teori-teori lagi. Tetapi untuk penghitungan kalender masih tetap aja. Sepengetahuan saya begitu. Kalau menurut Gus sendiri, misalnya tokoh-tokoh macam kayak Biruni yang bisa menghitung keliling bumi tanpa berpindah tempat gitu ya. Iya. Omar Khayyam yang hanya mengamati pergerakan benda planet di rumahnya di observatoriumnya itu ya. Iya. Itu kan sama dengan kita sekarang yang nggak punya alat. Iya. Berbeda dengan para astronom di observatorium gitu. Itu membuat mereka itu bisa kayak gitu tuh apa sih, Gus? Wah, ini pertanyaan berat sebenarnya nih. Jadi ya itu yang saya sebut sebagai tadi teknologi spiritual itu. Di dalam diri kita itu kan berlapis-lapis. Jadi seperti langit adalah 7 lapis, bumi juga 7 lapis, begitu juga di dalam diri kita. Kalau secara global itu ada 3 itu kemudian nanti yang satu dipecah lagi menjadi 4. Yang pertama adalah wujud terendah, itu wujud kasar ini, jasad. Kemudian yang kedua itu sukma atau jiwa, atau orang Jawa bilang rogo halus gitu kan. Kemudian ada ruh. Ruh ini daripada itu. Nah, di antara ruh dan tubuh plasma ini atau yang disebut sebagai sukma ini ada namanya tubuh cahaya atau nafas nuroniyah. Nah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di dalam kitabnya Sirul Asrar itu membagi roh itu menjadi beberapa bagian. Yang pertama ar-ruh al-jusmani, ini daya raga atau kanuragan. Kemudian ada ar-ruh as-sayaroni, ini daya hidup yang membuat orang itu hidup, energi kehidupan.
Kemudian meningkat lagi ada arruh as-sultani. Arruh as-sultani ini daya kesadaran atau daya pengetahuan. Setiap orang itu memiliki itu. Jadi makanya konsep orang ini kayaknya nggak pernah belajar, tetapi bisa paham, misalkan begitu. Nggak ada orang yang nggak pernah belajar, cuman metodenya aja yang berbeda. Dia bisa mengakses pengetahuan itu melalui mungkin bahasa-bahasa kesadaran. Jadi ilmu pengetahuan itu berupa data yang kemudian diekstrak. Nah, kita dibekali akal dan pikiran itu untuk mengekstrak pengetahuan-pengetahuan yang diterima oleh arruh as-sultani itu tadi. Nah, kemudian untuk lapisan yang paling tinggi itu namanya arruh al-qudsi. Ini yang disebut diri sejati itu. Nah, kalau kita bisa memahami konsep seperti itu, maka kita bisa kemana aja sebenarnya. Raga kita di sini, tetapi yang lain kan bisa muter kemana-mana. Nah, ini Gus Chandra itu yang biasanya bikin latihan-latihan meditasi itu lebih paham untuk menjelaskan itu. Oke, Itu yang saya pahami. ini ada yang baru nih Gus. Ya, Masih dari Kang Dedi, biar suasana lebih bergairah. ya. Begini, di kampung saya masih berlaku masyarakat mencari tanggal dan hari baik ketika mengadakan acara, misal resepsi pernikahan atau sejenis acara lain. Nah, dalam hitung-hitungan Hijriah atau mungkin hitungan falak, adakah rumus khusus mencari atau menghitung tanggal dan hari baik untuk itu? Ada. Itu di dalam kitab Abul Ma'syar Al-Falaki itu di situ ada rumusan-rumusan. Biasanya dihitung dari nama dan tempat. Namanya siapa dihitung pakai abjadun, terus nanti pasangannya siapa abjadun, terus kemudian tempatnya mana. Nah itu nanti dicari di dalam tabel Abul Ma'syar itu ada. Ini hitungan golib maglub. Ini sama dengan peristiwa terdahulu. Oh ini berarti sama dengan peristiwanya Fir'aun dengan Musa berarti. Ini berarti kamu harus harinya ini, tanggalnya ini. Kalau kamu pengen menang, kamu harus berada di posisi Musa, misalkan begitu. Nah, kalau kamu di posisi Fir'aun, kamu ya kalah. Gitu. Nah, satu contoh begitu. Itu kalau dalam penghitungan apa yang saya tahu di dalam Hijriah itu begitu. Tapi kalau di dalam Jawa itu bisa lebih detail lagi. Maka nanti dihitung neptunya dan lain sebagainya, maka akan memunculkan angka-angka itu nanti ada rumusan tertentu. Nah ini spesialis yang hitungan Jawa. Itu Kang Dedi bisa dipahami atau mungkin masih ada kejanggalan? Ini Gus, kenapa misalnya di era astronom awal Muslim itu ya, Umayyah pertama di Damaskus, pindah ke Baghdad sampai ke Andalusia itu kan ada sentimen astronom itu disebut sebagai ahli nujum dari kata najm gitu. Nah itu kenapa tuh Gus ya? Nujum itu kan dari kata anajem artinya perbintangan, dari ilmu perbintangan yang kalau orang Yunani menyebutnya zodiak itu tadi yang saya sebutkan itu. Jadi kalau di dalam Arab itu juga punya zodiak itu. Zodiak itu ada juga gitu loh. Jadi kalau tadi yang saya sebutkan adalah planet yang mempengaruhi siklus itu. Kemudian kalau di dalam penanggalan atau di dalam istilah Arab itu ada juga yang disebut Hamlun misalkan. Hamlun itu kalau dalam zodiak Aries. Gitu. Kemudian ada Sauron. Sauron itu Taurus. Kemudian Jauza itu Gemini. Charoton itu Cancer. Nah itu terus Asadun Leo. Kemudian ada Sumbulah itu Virgo. Mizan Libra. Akrob Scorpio. Kauson Sagittarius. Jadiun Capricorn. Terus ada Dalwon juga itu Aquarius, Hut Pisces. Nah itu zodiak juga sebenarnya perbintangan. Cuman perbedaannya kalau hisab itu untuk menghitung bulan, kalau falak untuk menghitung waktu-waktu sholat. Kalau nujum itu lebih luas lagi, Jadi artinya bisa untuk menghitung hari baik, penanggalan, terus perjalanan seseorang. Nah itu yang mungkin orang disebut itu sebagai ngeramal. Sebenarnya bukan ngeramal, tetapi membaca fenomena-fenomena yang sudah ada dan sudah berlaku. Yang salah itu kan ketika memastikan itu, wah kok mesti ngene. Nah itu yang salah. Tetapi kita nek ngono berarti umumnya ngene loh, gitu loh. Makanya itu kudu hati-hati ning kene. Kalau bahasanya seperti itu kan nggak masalah, gitu loh. Ya. Tapi ketika kita memastikan itu yang nggak boleh, karena tidak ada sesuatu yang mutlak, semuanya bisa berubah. Bahkan takdir sendiri pun bisa dirubah dengan takdir. Bahasanya kan begitu.
Takdir itu kan sekumpulan momentum. Manakala itu sudah istilahnya sudah sempurna, maka terjadilah sebuah kejadian. Ya, ada satu saja yang kurang, maka tidak akan terjadi. Itu takdir, itu rumusnya seperti itu. Jadi sebenarnya kita sendiri juga bisa kalau kita mengetahui itu. Makanya Nabi Musa sendiri bisa menawar tentang kematiannya. Kamu nggak tahu apa kalau saya lagi perang ini, malaikatnya dipisui. Itu. Artinya kan itu bisa dinegosiasi. Ini bukan berarti Tuhan itu pelin-pelan, bukan. Tapi Tuhan sudah menciptakan sistem yang memang di situ sistem itu yang memang sudah begitu adanya. Ketika kamu melakukan ini, maka yang terjadi akan ini. Ketika kamu melakukan ini, maka yang terjadi akan ini. Seperti sebuah komposisi. Seperti sampean misalkan meracik sebuah komposisi. Ketika ini A, C, B, D ini digabungkan, maka akan menjadi M plus U misalkan itu. Jadi semua itu begitu, komposisi. Makanya ketika ada orang yang memaksa untuk sama, itu saya kira menyalahi aturan kodrat. Karena kodrat semesta ini adalah dinamika yang dinamis, gitu kan. Jadi semuanya berbeda-beda, tetapi ketika nanti kita komposisikan itu, maka akan menimbulkan dampak tertentu. Nah, ini yang menjadikan sebuah siklus itu seperti itu. Nah, orang yang bisa memahami itu, maka dia bisa istilahnya menentukan apa yang harus dilakukan supaya nanti dia ketemunya itu baik istilahnya, supaya ini nanti mudah ke sana. Gitu. Nah, seperti ada juga tabel yang di situ, yang hitungan tadi itu kan antara Zuhal, Komar, kemudian ada Zuhroh dan lain sebagainya. Itu berada dalam lingkup satu hari itu kan. Misalkan hari Senin ini Zuhroh berada di mana, kemudian Zuhal di mana, kemudian Mustari di mana, Syams di mana. Itu ada waktu-waktunya tertentu. Makanya ketika kamu kebutuhannya mau apa misalkan, kamu harus mengambil waktu di situ apa yang paling berpengaruh sama misalkan. Jadi energi matahari yang bagus misalkan itu. Ini ada tabelnya itu. Itu tabelnya bisa diakses, Gus. Abul Ma'syar Al-Falaki itu ada. Kitabnya Abul Ma'syar Al-Falaki nanti. Kitabnya Abul Ma'syar Al-Falaki banyak, tapi yang untuk menjelaskan itu apa namanya itu yang ya cari aja dan dicoba dicari di Abul Ma'syar Al-Falaki itu tentang siklus golib makhluk, itu ada tabelnya di situ nanti bisa dicari. Banyak tuh ada tabel banyak banget. Jadi bahkan setiap waktu pergantiannya itu jam sekarang sampai sekarang jam Abul Ma'syar Al-Falaki ini. Al-Muhakkik, Al-Madakik, apa ini? Al-Urfani, itu kan. Ini Abul Ma'syar Al-Falaki Kabir. Nama kitabnya Abul Ma'syar Al-Falakil Kabir. Di situ ada banyak kok bisa itu kan. Ini juga bisa di-download ini di. Nih. Nah, Oke, kitabnya. Nah, Abul Ma'syar Al-Falaki Al-Kabir. Bisa dibaca. Siap. Ada yang belum dipahami mungkin bisa kita diskusikan. Atau mungkin ada yang memiliki pendapat, monggo. Kita kan belajar bareng di sini. Kalau menurut saya bukan begitu, kan misalnya begini, ya nggak apa-apa. Nanti kita coba sharing. Terus sudah ada yang berhasil searching ini. Mesti golongan santri ini, Kang Deddy. Iya. Nemu bahasa Arabnya, gundulan. Ya, kitabnya gundul. Sampai sekarang masih dikaji, Gus, di pesantren? Kalau Abul Ma'syar itu jarang pesantren yang mengkaji itu. Jarang. Yang umum sekarang apa kitabnya? Ya, kitab falak itu yang ada metode rubuknya itu. Rubuk itu yang seperempat lingkaran itu. Kitab karyanya Sokoman. Iya. Kalau di pesantren-pesantren salaf itu masih dikaji Abul Ma'syar Al-Falaki Al-Kabir itu. Kalau pesantren yang modern dia sudah menggunakan metode yang sudah diringkas, dirangkum menjadi sebuah metodologi. Tapi kalau pesantren salaf masih dikaji kitab seperti itu.
Ini ada pertanyaan dari Mas Rizky Adiputro. Mau tanya Gus, kalau percaya zodiak apa termasuk musyrik? Monggo Gus. Ini pertanyaan yang umum itu kan. Seorang begitu. Kalau jawaban saya sih tergantung bagaimana kita mempercayai itu. Makanya yang mungkin yang dikhawatirkan pada era Nabi itu kan begitu. Ketika kita mempercayai itunya, kemudian kita istilahnya melupakan yang membuat itu. Gitu kan. Jadi kalau jangankan percaya zodiak, misalkan kita bingung aja ini, saya kalau nggak makan nasi mati misalkan, itu juga kufur kan. Berarti kan dia menyandarkan kehidupan itu pada nasi, bukan pada yang memberi kehidupan itu sendiri. Tetapi ketika zodiak ini istilahnya untuk sebagai wacana saja ya nggak masalah kalau menurut saya kan. Untuk kehati-hatian kita mungkin itu kan. Tapi kalau zodiak itu saya rasa banyak ininya kok, banyak yang nggak sesuainya itu. Dengan yang dialami. Ya mungkin dari 1.000 orang yang membaca zodiak itu mungkin ya nggak ada 100 lah yang sesuai itu. Yang namanya juga itu kan bahkan ada aplikasinya loh zodiak itu. Tinggal masukin itu aja nanti tanggal lahir begini, maka dia akan muncul sendiri gitu. Tapi berbeda ketika kita menggunakan hitung-hitungan seperti yang sudah dirumuskan orang-orang terdahulu. Ini hampir 90% itu mendekati faktual gitu kan. Karena apa? Karena ini metode pembacaan secara holistik di situ. Beliau melakukan banyak observasi, melakukan banyak penelitian. Dan beliau juga riado-riado, artinya seperti tadi yang jenengan sebutkan itu. Tanpa harus berpindah tempat aja bisa sampai kemana-mana ini, melihat siklus dan lain sebagainya. Nah ini yang tidak dimiliki oleh orang-orang sekarang. Karena yaitu tadi, orang sekarang itu istilah Jawa itu orang kuat nek kon tirakat. Gitu. Maunya itu ya instan. Akhirnya dibuatlah metodologi singkat itu. Nah, metodologi singkat itu kan nggak sempurna. Gitu kan. Jadi ketika dibuat untuk mengakses itu juga dapatnya juga tidak secara keseluruhan, tidak bisa maksimal begitu. Jadi dengan kata lain begini kali Gus ya, secara sederhana kalau kita mau belajar mengerti tentang kalender hijrah dan seluk beluknya gitu, paling nggak kita mulai mau tirakat gitu Gus. Secara teori bisa kita pelajari, hitung-hitungan itu ada rumusan-rumusannya, tetapi secara mendalam kita memang harus melakukan beberapa hal ya terkait dengan tes secara ini kita memang harus melakukan pembelajaran ya untuk penelusuran lebih lanjut itu. Karena orang-orang terdahulu itu menggunakan dua metodologi. Metodologi selain juga selain rumusan yang sudah ada juga melakukan sebentar ini lowbat. Ya. Melakukan penelusuran secara secara mendalam juga melalui metode-metode yang mungkin tidak terumuskan itu. Jadi prinsipnya itu kan begini, kalau kita mau kilas balik ya, backtracking itu. Jadi sebenarnya yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu itu juga sudah dilakukan juga oleh Rasulullah juga. Sekarang kalau saya bertanya misalkan, sebelum mendapatkan wahyu, Rasulullah masuk ke Gua Hira itu sebenarnya ngapain? Masuk ke Gua Hira selama 15 tahun itu rutin ke Gua Hira itu ngapain? Padahal di situ belum ada perintah untuk ibadah, sholat dan lain sebagainya kan belum ada. Itu ngapain? Nah, sama itu juga melakukan kalau istilah orang Jawa disebut ngening juga di situ untuk membaca diri, pengamatan diri sampai menemukan jati diri yang sebenarnya itu. Setelah itu baru dikasih wahyu. Artinya wadah atau tempat di dalam diri itu sudah dikondisikan lebih dulu. Metode itu sudah ada sejak lama. Jadi kan di eranya
Nabi Sis gitu. Nabi Sis itu memiliki dua putra yang sangat terkenal itu, Said Anwar dan Said Anwas. Anwar dan Keduanya siapa? Anwas. Anwar. Ya, itu yang dari Dewi Hajuroh dan Dewi Dajlah itu kan. Yang Said Anwar ini dikatakan diberi nama, yang memberi nama itu Nabi Adam. Diberi nama Anwar itu karena gennya itu gen cahaya. Jadi pada waktu lahir itu bercahaya, makanya diberi Said Anwar. Yang satu Said Anwas. Nah, Said Anwas inilah yang menurunkan nabi-nabi dan rasul yang kita kenal di Jazirah Arab itu. Termasuk Nabi Idris itu keturunan dari Said Anwas. Yang tidak diketahui itu adalah Said Anwar. Tapi diyakini Said Anwar ini menurunkan para kesatria-kesatria di tanah Jawa. Ini. Metode pembelajarannya juga berbeda. Kalau Said Anwas itu metodenya metode baca tulis istilahnya. Tapi kalau Said Anwar ini dia pakai metode ngening gitu ya. Ini. Nah, Rasulullah itu menggabungkan keduanya. Makanya ketika ditanya disuruh baca itu Iqra, jawabnya wa ma'ana biqara. Saya nggak bisa baca, tapi Iqra sampai 3 kali. Artinya tidak harus membaca abajadun atau ABCD, enggak. Tetapi membaca itu juga mencakup itu tadi yang saya sebutkan di awal itu kan. Pengamatan, penelitian, observasi, dan membaca secara holistik. Ini Iqra gitu loh. Membaca itu bisa dilakukan melalui metode apa saja. Misalkan kita melakukan semedi untuk mendapatkan informasi, atau mungkin apa istilahnya, ilmu pengetahuan berdasarkan informasi dari semesta, itu kan bisa aja itu kan. Karena ilmu pengetahuan itu tersebar di mana-mana dan kita bisa mengakses dari apapun. Makanya saya tidak setuju ketika ilmu pengetahuan itu dikotak-kotakan itu harus dengan metode seperti ini, kalau nggak seperti ini nggak bisa misalkan. Nah ini termasuk termasuk juga bagian dari demonstrasi saya. Saya nggak kuliah, saya di pesantren misalkan itu kan. Tapi kan tidak menutup kemungkinan saya belajar fisika, belajar tentang astronomi dan lain sebagainya. Itu sangat mungkin walaupun saya tidak mempelajari itu di bangku kuliah. Gitu. Jadi ilmu pengetahuan bisa diakses dengan jalan apa saja selama kita tahu. Kalau kita nggak tahu maka kita butuh guru. Nabi Muhammad aja ada gurunya kok. Gurunya malaikat Jibril katanya, yang diutus oleh Allah untuk langsung membimbing beliau. Jadi kita nggak mungkin belajar tanpa guru, nggak mungkin. Begitu. Yang penting ada gurunya lah. Metodenya apa saja terserah. Makanya yang cerita yang paling fenomenal di Jawa itu kan Dewa Ruci. Dewa Ruci itu Werkudara. Pada waktu itu kan kalau di dalam cerita itu kan mau dihabisin sama Durna itu. Tapi saking yakinnya, justru malah itu jadi. Gitu kan. Waktu itu saya tanya, kenapa begitu Mbak? Jawabnya simpel. Ketika kamu sudah yakin pada seorang guru, walaupun guru itu menyesatkanmu, tapi kamu yakin gurumu ki pangeran, gitu begitu. Ini kan menarik sekali, menarik sekali. Jadi yang menjadikan kamu berhasil itu bukan kecerdasanmu, bukan kepandaianmu, tapi seberapa kepetuhanmu terhadap guru, katanya begitu. Ini. Itu sering diajarkan di pesantren-pesantren salaf melalui kitab taklim muta'alim itu begitu. Nah, mungkin unsur berkah itu di situ. Nah, dari situ saya menarik kesimpulan, orang sekarang itu lebih banyak ketika belajar mencari ilmunya tetapi melupakan berkahnya. Makanya yang terjadi sekarang itu debat melulu, gitu kan. Nggak ada ujungnya. Gitu lah. Tetapi ketika orang itu menyadari bahwasanya yang penting berkahnya itu kan dia ada manfaatnya ilmu itu. Misalkan ini buat apa saya debat itu kan. Kalau nggak ada manfaatnya ya mending nggak usah lah. Jadi orang mencari ilmu itu kan kalau menurut keterangan orang-orang terdahulu itu sebenarnya kalau kamu mencari ilmu itu bukan untuk membaca sesuatu yang di luar kamu atau membaca diri orang lain, nanti ujung-ujungnya kamu akan berdebat, tetapi untuk membaca diri sendiri. Makanya pada waktu itu saya ditanya, kamu mau ke sini tujuannya apa? Katanya, saya mau ngaji. Ngaji biar apa? Katanya. Biar pinter. Terus kalau udah pinter mau ngapain? Kamu kalau tujuannya ngaji biar pinter, keliru. Katanya. Terus
Gimana katanya? Kamu ngaji biar bodoh katanya. Kok biar bodoh? Ya biar tahu bodohmu katanya. Jadi orang ngaji itu kalau orang dahulu itu kan biar tahu bodohnya di mana. Gitu kan. Kalau kita tahu bodohnya kita, maka kita akan semakin giat untuk mengembangkan diri. Tetapi kalau kita ngaji ben pinter, kita tahu sedikit saja sudah merasa pinter. Nah ini yang bikin kacau itu begitu. Makanya saya menyimpulkan itu ya itu tadi. Yang dikejar itu teorinya, ilmu pengetahuan itu teorinya, bukan berkahnya itu. Nah ini yang terjadi sekarang itu saya lihat fenomenanya seperti itu. Kalau orang dahulu itu kan istilahnya kepatuhan kepada guru itu kan. Kadang juga nggak rasional kalau menurut saya. Dan itu terjadi, saya sendiri juga menyaksikan itu. Jadi pada waktu di pesantren itu, ada temen itu yang dia nggak pernah lah istilahnya ngaji itu juga paling ngantuk gitu aja, karena dia udah capek mengabdi di dalam. Gitu kan. Nah saat ini dia jadi kiai di Lampung. Jadi waktu teleponan, sing mbok ulangno kuwi apa kowe ora tau ngaji itu. Ternyata saya dengarkan ngajinya itu juga runtut gitu. Nah, ini kayak rasional menurut saya itu. Tapi ya itu tadi yang dinamakan berkah itu kan begitu. Nah, orang itu kesadaran untuk ke arah sana sekarang udah mulai menipis gitu. Oke. Ini begitu. Siap, Gus. Punten ini waktunya sudah hampir habis. Ya. Jadi saya terpaksa harus menyimpulkan paparannya panjenengan barusan dengan semampu saya. Jadi kita sudah dapat banyak hasanah baru ya dari Gus Mahfud gitu, Gus George Mahfud dari Pati tentang bagaimana kalender Islam atau kalender hijrah itu difungsikan sampai sekarang. Ada beberapa istilah-istilah baru yang sebagian besarnya berasal dari bahasa Arab dan kemudian diserap dalam bahasa Inggris karena astronom Muslim itu kemudian menjadi acuan utama para astronom modern sampai ke abad ini. Misalnya ada istilah kayak azimut, nadir, itu berasal dari istilah astronomi Islam. Nah, kemudian kalender hijrah itu bisa difungsikan untuk 3 hal. Pertama untuk hisab, kemudian untuk membaca gerak-gerik kehidupan atau semesta, dan berikutnya adalah untuk pernujuman atau membaca gejala kehidupan manusia di permukaan bumi. Itu menggunakan, tadi kata Gus Mahfud itu menggunakan penjelasan dari Tesla bahwa semesta ini diisi oleh 3 hal, gelombang, terus ada energi, ada vibrasi. Bagi kita yang ingin mengenal tentang alam semesta itu kita perlu mengenali 3 hal itu. Terus ada perkara tentang bagaimana kita menggunakan abajadun bagi yang sudah akrab dengan abajadun, atau honocoroko bagi dulur-dulur yang punya tradisi Jawa di keluarganya. Jadi sempat disinggung juga soal 4 daya dari Abdul Qadir, ada daya raga, ada daya hidup, ada daya kesadaran atau pengetahuan, ada daya sejati Ruhul Kudus. Nah, secara umum kita bisa mengakses penjelasan-penjelasan beliau yang sifatnya agak teknis tadi di Abdul Ma'asar Al-Falaki Al-Kabir, itu dalam bahasa Arab gundul bagi dulur yang punya tradisi pesantren bisa mengakses. Yang nggak punya ya nanya sama yang bisa, nanya sama yang tahu. Perlunya berguru itu di situ. Ya. Terakhir yang bisa berguru saya pada Gus Chandra nanti. Tuh, perlunya satu lagi terakhir, perlunya kita melakukan riyadoh ya, atau tirakatan dalam tanah muslim itu, seperti juga Rasulullah sebelum menjadi nabi dan rasul 15 tahun di Gua Hiro, masuk dalam kegelapan gua sebelum menerima wahyu. Nah, kita hidup di era seperti sekarang, kita perlu menata banyak hal, apalagi diri kita sendiri. Nah, sampai di sini dulu kelas webinar yang bisa dikerjakan oleh Yayasan Chandra Sengkala Indonesia. Matur nuwun Gus George Mahfud atas keringanan hatinya untuk menampung kami. Semoga berbahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.